Pada akhirnya, setiap pertemuan adalah fondasi sebuah perpisahan. Pertemuan yang dibangun dengan kisah-kisah yang kuat akan menjadikan perpisahan terasa berat. Begitulah kisah kami berempat. Banyak hal telah kami lalui bersama. Bagiku, Putri adalah ibu untuk kami bertiga. Sosok perempuan yang bisa menyeimbangkan laki-laki, terutama aku, Randy, dan Andre. Putri adalah orang yang paling cerewet kalau kami lupa mengerjakan tugas. Juga kalau kami tidak masuk kuliah karena malas bertemu dengan dosen tertentu. Bagi Randy, Putri malah menjadi orang yang selalu menjadi andalan dia dalam menyelesaikan tugas. Juga teman yang bisa diajaknya berdiskusi serius. Kami akan merindukanmu, Put. Aku berusaha mengeluarkan kalimat itu. Terasa berat sih, guys. Belum apa-apa aku sudah merasa ternyata seberat ini rasanya melepas sahabat yang selalu bersama kita. Melepaskannya mengejar impian. Ada masanya kita memang harus membiarkan orang yang kita cintai pergi. Namun aku tidak pernah menyangka akan seberat ini. Satu persatu orang terpenting dalam hidupku pergi. Kayla memilih jalannya. Sekarang giliran Putri akan menempuh kehidupan baru yang memang sudah seharusnya dia jalani. Makasih ya sahabat terbaikku. Tanpa kalian, mungkin aku sudah galau tingkat dewa. Oh iya, aku punya kabar baik. Lalu ia diam sejenak, lalu tersenyum. Bagas, ucapnya samar. Putri mengenang bagaimana susahnya dia mengalihkan perhatian dari Bagas. Lelaki yang membuatnya jatuh sepenuh hati. Bagas? Dia kenapa? Tanyaku. Bukan itu kabar baiknya. Putri cepat-cepat mengembalikan suasana. Ia salah tingkah. Jadi, kabar baiknya apa? Randy memecahkan lingkaran lamunan di kepala Putri. Putri malah tersenyum. Mencurigakan sih. Aku tak sabar menunggu lanjutan kalimat Putri. Kabar baiknya, aku sudah diterima kerja sebagai jurnalis magang di salah satu koran nasional. Ucapnya setengah histeris. Kami bertiga memberi selamat kepada Putri. Kemudian memeluknya. Aku pasti akan sangat merindukan kalian. Nanti kalau aku libur kerja, aku akan datang menemui kalian. Akan kutraktir kalian makan sepuasnya. Dia berusaha tertawa meski tawa itu terasa garing. Jaga diri baik-baik ya. Jakarta nggak ramah. Banyak cowok brengsek kayak aku. Randy menepuk bahu Putri. Tenang, aku nggak bakal kayak kamu kok. Lagian hati aku sudah tinggal di sini. Putri tersenyum. Ya elah, udah mau pindahan, hatinya masih saja belum siap pindah. Sampai kapan sih kamu akan menunggu Bagas? Ren, jangan sok tahu deh. Proses Putri. Udah yuk kita makan dulu. Gak lihat si Andre? Dari tadi diem aja tuh. Kayaknya udah lapar deh. Aku menengahi percakapan yang bisa saja tak ada ujungnya itu. Kau kenapa Andre? Dari tadi diem aja. Randy melirik ke arah lelaki yang dari tadi sepertinya tidak bersemangat itu. Gak apa-apa. Lagi mikirin skripsi aja. Jawabnya dingin. Segitunya. Randy beranjak dari tempat ia berdiri. Kami berempat pun turun ke lantai 1, kemudian berjalan menuju kafe Uni Eva. Hari ini Putri ingin pamit kepada Uni Eva, pemilik kafe itu. Juga kepada Kak Desi yang selalu setia menyediakan kami makanan saat perut kelaparan. Bagi kami, sebagai mahasiswa yang butuh pasokan makanan di kampus, orang-orang pemilik warung makan adalah ibu kedua. Mereka sudah seperti ibu kalau soal makan. Meski harus bayar, perlakuan yang mereka berikan sudah seperti perlakuan seorang ibu yang menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Selepas dari kafe Uni Eva, kami beranjak menuju pantai. Kata Putri, dia ingin menikmati angin pantai bersama kami bertiga sebelum dia pergi. Mungkin benar, saat kita ingin meninggalkan seseorang untuk sebuah alasan menjalani hidup, kita ingin datang lagi ke masa saat awal kita bertemu. Menikmati setiap detik yang berjalan menuju perpisahan. Lalu, mencoba mengingat apa saja hal yang pernah kita lakukan. Lama, kami hanya memandangi pantai. Air laut pukul 3 sore itu terlihat berkilau di terpa sinar matahari. Kali ini, aku tak banyak bicara. Randy pun begitu. Kami berempat hanya diam, mencoba mencari ingatan di kepala masing-masing. Lalu, mencoba untuk tersenyum. Setelah sadar,
Ingatan yang datang sebentar lagi tak akan bisa kami ulang. Kami akan menjadi kenangan yang akan sama-sama kami rindukan. Suatu hari nanti, kita akan sangat merindukan saat seperti ini. Putri bersuara, tetapi masih menatap ke arah pantai. Persahabatan itu seperti sebuah kapal kayu yang dilempar ke laut. Sejauh apapun dia diterpa angin, ia akan kembali lagi ke pantai. Mungkin bukan pantai yang sama saat dia dilemparkan, tapi di pantai lain. Aku ingin kita seperti kapal kayu itu. Kelak, kita akan terdampar lagi di suatu tempat, di mana kita bisa menikmati embusan angin bersama. Aku ingin kalian jadi pendayung kapal kayu yang hebat, biar kita sama-sama sampai di tujuan yang sama. Putri berusaha memberi semangat. Sahabat itu selamanya, Put. Kalaupun kamu gak di sini nanti, kami gak akan pernah melupakanmu kok. Aku menepuk pelan bahu Putri. Kok jadi sedih gini ya? Randy tersenyum kecut. Nanti kita akan bertemu lagi kok. Sekarang, mungkin saatnya bagi Putri untuk mengikuti perjuangan hidup di fase berikutnya. Andre yang tadi lebih banyak diam, justru bisa tersenyum seolah dia tidak sedih seperti kami. Putri mengelap air mata yang jatuh di pipinya. Ia seolah daun yang sedang jatuh dari ranting, lalu terombang-ambing di udara, dan berusaha menenangkan diri agar tak jauh pada tempat yang salah. Agar dia tidak jatuh pada kesedihan yang larut. Aku tahu, Putri tidak bisa terus berpura-pura kuat untuk sebuah perpisahan. Karena memang akan selalu terasa menyakitkan saat kita harus menerima kenyataan bahwa kita tak lagi bisa bersama dengan orang-orang yang sudah terbiasa menghabiskan waktu bersama kita. Lama, kami kembali diam. Ada doa, aku akan baik-baik saja, yang seolah terus diharapkan Putri. 10 tahun lagi, kita akan seperti apa ya? Tanyaku mencoba memecahkan suasana pilu ini. Aku udah jadi aktor terkenal dong. Nanti sudah main di film layar lebar. Terus bakal jalan-jalan sama artis cewek yang cantik-cantik. Ah, indahnya. Randy membayangkan apa yang sedang dilakukannya 10 tahun mendatang. Kalau kamu, Put? Aku ingin menjadi jurnalis terbaik. Bekerja di media nasional dengan reputasi baik dan berkarya untuk bangsa ini. Lalu memburu beasiswa ke luar negeri. Ah, gadis ini memang selalu bisa membuatku terdiam sejenak, lalu terkagum-kagum setelah menyadari betapa hebatnya dia sebagai sahabat kami. Andre tampak menimbang-nimbang, lalu menjawab, aku ingin menjalani hidup saja, sebaik mungkin, dengan seseorang terbaik. Tumben, bukannya kamu mau jadi pembuat game profesional? Tanya Putri heran. Biasanya Andre tidak selesu itu kalau memberi jawaban. Itu juga cara menjalani hidup, jawab Andre tersenyum. Dia berhasil ngeles dengan mulus. Dan kau, Gi? Masih ingin jadi guru bahasa Indonesia? Randy menyodorkan pertanyaan kepadaku. Aku ingin menjadi guru bahasa Indonesia di daerahku. Aku ingin mengembangkan impian ayahku. Jawabanku masih sama seperti kali pertama aku bercerita kepada mereka 2 tahun lalu. Kau hebat, Gi. Saat banyak anak muda yang sibuk mengikuti tes bekerja di perusahaan besar, bahkan ada yang hijrah ke luar negeri, kau malah ingin jadi guru bahasa Indonesia untuk anak-anak daerah. Dan kita tahu sendiri, hidup seperti itu gak akan mudah. Randy menyampaikan pendapatnya, lebih tepatnya memuji. Dan kali ini adalah pujian tulus. Aku hanya ingin menjadi anak yang baik untuk ayahku, anak yang baik untuk bangsa ini. Bijak benar bapak yang satu ini. Putri mencibir. Aku akan belajar dari kalian semua, lanjutnya. Kami pun saling tertawa lepas, seolah kesedihan sudah pulang ke rumahnya. Dan sekarang hanya ada senyum yang membuat kami merasa tidak ada perpisahan esok hari. Tidak ada kesedihan yang akan menghantam dada kami. Saat senja mulai datang menyapa, mataku tertuju ke arah pantai. Aku melihat seseorang sedang berdiri di tepi laut, menghadap ke arah matahari yang setengah jam lagi akan terbenam. Mau kemana, Gi? Ucapan Randy bahkan tak aku hiraukan. Aku berlari kecil menuju sosok itu. Aira? Gadis itu ada di sini dan dia menatapku saat aku memanggil namanya. Aku menyadari ia kaget melihatku. Tetapi tampaknya ia mencoba terlihat biasa saja. Aku lagi sama teman-temanku. Sebelum Aira bertanya,
Aku menunjuk 3 orang yang sedang duduk di bangku yang berada di sekitar 20 meter dari tempat kami berdiri. Randy melambaikan tangan saat Aira menatap ke arah mereka. "Hei," sapaku. "Hai, kamu ada di sini juga?" Aira terlihat agak kaget melihatku. "Ya, lagi ngumpul sama teman-teman. Kamu nggak kuliah?" "Aku lagi libur, lagi nggak ada jadwal." "Ah Gian, ada cewek cantik, malah nggak diajak kenalan sama kami." Randy sudah berada di dekatku dan Aira. Dia seakan muncul tiba-tiba. Seingatku, beberapa detik yang lalu, dia masih duduk dekat Putri dan Andre duduk. "Oh iya Aira, ini Randy, temanku. Randy, ini Aira." Mereka berjabat tangan sesaat. "Yang waktu itu ketemu di Tirta Alami," jelasku kepada Randy. "Yang sering kepikiran sama kamu." Sial, sejak kapan Randy tahu kalau aku sering memikirkan Aira? Aku menepuk bahu Randy. Aira hanya tersenyum geli melihat tingkah kami berdua. "Yuk Ai, aku kenalin sama yang lain." Aku mengajak Aira ke tempat Putri dan Andre duduk. Sungguh, panggil Ai terasa agak kaku di lidahku. Namun sepertinya Aira tak menyadari itu. Dia mengekor di belakang kami. Meski aku terlihat agak kikuk, senyumku tetap sesekali kulemparkan kepada Aira. Lalu tiba-tiba saling salah tingkah.